Hai guys, welcome back to my channel. Dimana isi videonya ini random semua. Dari mulai makan, nonton konser, sampai jalan-jalan. Nah, kali ini gue akan bawa lo semua ke daerah Cilacap. Namanya Benteng Pendem. Itu di wilayah Cilacap. Kalau untuk penyebutan nama Belandanya sih Kustbatterij op de landtong te Cilacap. Nah, seperti itu guys penyebutannya. Oke, jadi kita mulai ya perjalanan kita kali ini. Benteng serta peninggalan tentara Nippon Jepang. Lalu persilakan bagi wisatawan yang mau mengunjunginya atau rekan-rekannya mau mengalami dipersilakan di Cilacap ngapak wae. salam bebas itu. Lo terowongan gitu. Sini. Oke guys, jadi sekarang kita akan mulai menyusuri Benteng Pendem ini ya. Kalau untuk sejarahnya, Benteng Pendem ini tuh dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda itu di tahun 1861 sampai dengan 1879 guys. Benteng yang terletak di Jawa Tengah ini, tepatnya di Cilacap, itu kemudian digali dan ditemukan kembali oleh pemerintah kita itu di tahun 1986. Jadi kenapa benteng ini dibangun? Kalau dari sejarahnya sih katanya sebelum dibangun itu ada sebuah kapal dari Inggris yang namanya Royal George. Itu pernah singgah di Pulau Nusa Kambangan cuma untuk ngambil air. Karena pemerintah Hindia Belanda itu ketakutan diserang oleh pemerintah Inggris. Jadi makanya dibangunlah benteng ini untuk memata-matai atau menjaga perairan di wilayah Cilacap. Nah, sebelumnya itu juga memang pemerintah Hindia Belanda itu niat bangun benteng ini mau menjadikan pintu gerbang atau pelabuhan dari wilayah Banyumas ke kerajaan Belanda. Wih, gila. Keren ya guys. Udah segitu kepikirannya gitu loh untuk dibangun sampai untuk membuka gerbang perekonomian. Nah, ini dia wilayahnya atau salah satu suasananya. Kenapa disebut Benteng Pendem? Ya karena emang benteng itu letaknya terpendam guys, alias ketimbun tanah gitu. Jadi kalau kita ke sana ada memang sebagian yang letaknya itu di bawah permukaan tanah atau bekas galian-galian gitulah. Ini dia tuh. Ada tulisannya, di pinggir ada kali-kali gitu. Mirip juga sih yang ada di Jepang ya. Kayak benteng apa sih? Benteng Takeshi ya. Itu film ya. Salah. Tapi memang benar kok. Kayak di Jepang juga ada benteng seperti ini. Mirip lah. Gitu. Nah, dari pemerintahan Hindia Belanda, itu benteng ini tuh sempat diambil alih sama pemerintahan Jepang guys. Karena pada saat itu kan ada apa ya? Kejadian yang namanya Pearl Harbor ya. Jadi benteng itu tuh diambil alih sama pemerintah Jepang di tahun 1942 sampai akhirnya diserahkan kembali ke pemerintah Indonesia di tahun 1945 karena ada kejadian pemboman di kota Nagasaki dan Hiroshima pada saat itu. Akhirnya si pemerintah Jepang kan menyerah. Kemudian diambil alih oleh pemerintahan Indonesia di tahun 1945. Gitu guys.
Ini kita masih jalan-jalan di wilayah bentengnya. Lumayan kok. Ini perjalanannya luasnya sekitar 10,5 hektar. Kalau lu telusurin ya paling 10 menit lah di perjalanan ini gitu. Dan di sini tuh ada beberapa ruangan, guys. Ruangan-ruangan di Benteng Pendem itu ada diantaranya ada ruang klinik pengobatan, terus ada juga ruang rapat, ruang pengintai, ruang perwira, terus dapur, gudang mesiu, sampai ruang peluru, bahkan ada penjara di dalam benteng ini. Oke, nah ini kita lihat dari atas ya. Nah, ini suasananya. Oh iya, di dalam benteng ini pun atau di dalam tempat ini pun ada beberapa ekor rusa ya guys, sampai 50 ekor. Yang tadinya cuma 5 ekor. Cuma mungkin karena berkembang biak jadi ada banyak nih. Kalau kita beruntung bisa nemu beberapa rusa. Nah, ini dia tuh dari sisi atasnya. Nah, itu tuh yang gue kasih tahu ruangan-ruangannya. Nanti gue perjelas ya, ada ruang apa aja di situ. Berhubung cuaca di situ tuh panas banget, mungkin karena pinggir laut ya. Jadi panas minta ampun. Jadi yang mau kesini siap-siap sunscreen di muka dan di badan tentunya. Oh iya, katanya juga nih di terowongan ini atau di benteng ini tuh ada beberapa terowongan. Terowongannya itu pun katanya itu bisa sampai tembus ke Pulau Nusa Kambangan, guys. Keren juga ya. Ada terowongan yang nembusnya ke Pulau Nusa Kambangan. Yang kalian tahu sendiri lah, Pulau Nusa Kambangan itu kan penjara ya. Kalau di pemerintahan kita tuh sekarang jadi penjara untuk napi-napi atau narapidana yang kasusnya khusus lah gitu. Tapi kalau memang misalkan ini benar kejadian atau ada, keren sih kalau menurut gue. Nah, ini dia suasananya juga. Kalau sekarang sih sudah banyak ya, ada kayak mainan-mainan anak gitulah. Jadi family friendly. Oke, kita jalan lagi. Kan, gue bilang kan di situ ada tempat mainan anak, jadi family friendly. Kalau menurut kalian gimana nih? Penting gak sih atau perlu gak sih adanya mainan-mainan kayak gitu? Secara kan zaman dulu belum ada ya ayunan perosotan. Tapi ya karena kita hidup di zaman sekarang, penting gak penting lah. Nah, ini dia nih ruang klinik yang tadi gue bilang. Jadi di dalam ruang klinik itu ada 2 ruangan besar. Nah, ini kita lihat ya dalamnya seperti apa. Mari kita cek. Ini dia ruang klinik. Tada! Tidak ada apa-apa. Ya memang karena tidak ada apa-apa. Satu lagi. Tada! Nah, seperti itulah untuk ruang kliniknya. Mungkin dipakai untuk klinik. Namanya klinik ya, untuk yang sakit mungkin di situ ya, para tentara-tentara Belanda ataupun Jepang. Nah, ini dia. Coba kalian komen, menurut kalian penting gak sih ada ayunan-ayunan ataupun mainan-mainan kayak gitu? Padahal ini kan letak situs sejarah ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi ke beberapa tempat atau spot ya. Nanti gue akan sisirin di sini. Nah, itu dia kelihatan kan terowongan tadi yang gue bilang, terowongan benteng pertahanan. Nah, kita lihat nih terowongannya.
Yang konon katanya itu memang ada beberapa terowongan yang nembus ke beberapa benteng atau ke beberapa ruangan. Bahkan bisa sampai tembus ke Pulau Nusa Kambangan yang ada di seberangnya Pulau Cilacap ini guys. Kalau kita naik perahu itu memakan waktu sekitar 10 menit. Nah ini dia nih terowongannya. Tapi karena berair jadi gue nggak lanjutin ya. Nah ini becek soalnya guys tuh. Ini terowongannya. Gak tahu juga sih ini tembusnya kemana. Siapa tahu benar yang sampai tembus ke wilayah atau ke Pulau Nusa Kambangan. Oke, kita balik lagi. Nah kebetulan pas gue datang ke sini tuh sekitar jam 12-an. Jadi panas matahari itu mentereng banget. Tadi makanya gue bilang kalau kesini siapin aja sunscreen, air minum yang cukup biar gak dehidrasi. Oke. Nah ini ada jadi tempat piknik ibu-ibu dan bapak-bapak. Kita jalan lagi. Nah di atas itu tuh suka ketemu rusa. Yang tadi gue bilang di awal dilepas 5 ekor rusa dan sekarang jadi 50 ekor rusa. Good job. Itu dia tadi masih terowongannya. Kita lihat ke atas ya. Kira-kira ada apa? Ketemu rusa nggak ya? Ini benar-benar masih asli dan original, tidak ada pemugaran, bagus lah seperti zaman dulu. Nah ini view dari atas. Oke, seperti itulah kira-kira viewnya. Kita turun lagi. Habis ini kita akan lihat juga beberapa ruangan. Ada ruang penjara, ruang misiu, dan lain-lain ya. Nah, inilah sengaja makanya gue tidak atau one take action. Supaya kita serasa jalan-jalan. Mungkin yang belum pernah ke daerah Cilacap atau ke Benteng ini, kalian semoga mendapatkan pengalaman seperti layaknya jalan sendiri ya. Itu tadi tunnel atau terowongannya nembusnya ke situ mungkin ya salah satunya. Nah ini ruangan-ruangan yang tadi gue bilang guys. Itu di depan ada ruang amunisi. Kemudian di sini kita akan lihat ruang penjara. Nah ini yang tadi gue bilang kan ada ruang penjara. Terus di sini juga kayaknya ruang penjara juga deh. Oke, kita cek ya. Nah, ini ruang apa ini? Kita cek ya untuk ruang penjaranya. Berarti ada beberapa ruang penjara ya. Ini ruang amunisi atau tempat untuk senjata ya. Oke, permisi Bapak Ibu. Saya mau lewat. Oke, ini dia
lagi ada taman-taman dan ayunan-ayunan. Nah, ini sekarang kita menuju hampir jalan keluar nih. Ada kanalnya. Keren ya. Aduh, gak nyangka ya kita punya benteng seperti ini. Selain benteng Pendem, gue juga pernah ke daerah mana tuh namanya, Benteng Malburuh ya, itu di Bengkulu. Nah, ini ruang pertahanan atau benteng pertahanan. Ini ada beberapa ruangan mirip-mirip di Semarang kali ya. Nah, ini dia. Nah, setelah sampai sini udah selesai. Hampir selesai di videonya. Nah, itu kanal-kanalnya sekarang jadi ada bebek-bebekan. Nah, ini kalau udah kesini kita bisa minum air kelapa dulu guys. Setelah dehidrasi kan panas tuh. Ada bebek-bebekan juga kalau mau. Cuma gua nggak naik situ sih. Coba gua naik juga ya. Kira-kira seru kali ya ngiterin kanalnya. Habis agak buru-buru juga sih. Ini dia. Jadi di sini tuh juga ada ruangan-ruangan. Mungkin mes kali ya untuk para prajurit-prajurit di sana untuk tidur. Nanti kita lihat nih ada mesnya. Cuma dikunci atau digembok. Nah, ini dia nih ruangan-ruangannya. Baraknya tuh kan. Nah, coba bisa dibuka ya. Penasaran gue sih dalamnya kayak gimana. Cuma sayang banget gak bisa dibuka. Tuh. Halo, tok. Assalamualaikum. Ternyata dikunci. Nah, ini pekarangannya tuh kan. Buat para gosip-gosip di situ tuh. Tentara-tentara juga butuh gosip guys. Nah, ini ada bangku kecil, nggak tahu buat anak-anak kali ya. Itu dia. Sekilas pemandangan ataupun tempatnya di Benteng Pendem ini. Nah, kalau mau beli oleh-oleh boleh di sini. Yang minum, yang makan, jangan lupa sampahnya dibuang di tempat sampah yang telah disediakan ya guys. Dan usahakan jangan menginjak rumput yang ada di situ. Oke. Ini dia Benteng Pendem, pintu keluarnya. Oke.